Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Keamanan Komputer yang beranggotakan Ahmad Gernando, Mesya Andini, dan saya sendiri Riki Wijaya yang ingin mempresentasikan tentang sindikat internasional di balik pencurian uang ATM di Bali atau dengan kata lain skimming. Pada presentasi kali ini ada 4 pembahasan, yaitu pengertian skimming, contoh kasus skimming di Bali, cara kerja pelaku skimming, dan cara menghindari skimming. Pengertian skimming. Skimming adalah tindakan kejahatan pencurian uang pengguna ATM untuk membobol rekening. Untuk melancarkan aksi ini, pelaku kejahatan menggunakan alat khusus bernama scammer yang bentuknya mirip dengan mulut slot kartu ATM. Kemudian alat scammer nantinya menyalin sejumlah data mulai dari PIN sampai jumlah saldo dari magnetic stripe yang terdapat pada kartu ATM nasabah. Skimmer bukan satu-satunya alat yang digunakan oleh para pelaku skimming. Para pelaku biasanya juga memanfaatkan kamera pengintai atau spy cam untuk mengetahui gerakan jari nasabah saat memasukkan PIN kartu ATM. Namun kamera pengintai sudah jarang digunakan seiring dengan semakin canggihnya alat skimmer yang digunakan para pelaku. Pakar keamanan cyber dan pendiri Ethnical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, menilai mesin ATM yang selama ini paling rawan skimming adalah tempat sepi maupun stasiun pengisian bahan bakar umum. Sehingga ketika melakukan transaksi di tempat itu, baiknya untuk hati-hati. Teguh Aprianto juga mengimbau untuk masyarakat dapat mengecek terlebih dahulu mesin ATM sebelum melakukan transaksi. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh Ahmad Gernando. Contoh kasus skimming di Bali. Sebuah kasus skimming terjadi pada Juli 2017 lalu. Pelakunya adalah Ion Iyabanji yang berpaspor Moldova. Dia beraksi memasang alat skimmer di sejumlah mesin ATM di Bali. Pria 40 tahun itu berkomplot dengan rekannya, Iur Frabi, yang juga orang asing. Polisi menduga keduanya adalah anggota sindikat kejahatan internasional yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu sasaran operasi mereka. Kejahatan ini terbongkar berkat laporan yang diterima Barreskrim Polri soal penarikan gelap dari 56 nasabah di 2 bank di Indonesia. Anehnya, penarikan uang tak berlangsung dalam negeri, tapi di Amerika Serikat, Bulgaria, Meksiko, dan sejumlah negara lain. Para nasabah yang menjadi korban ramai-ramai melapor ke bank. Mereka tidak merasa menarik uang simpanan, apalagi dari luar Indonesia. Transaksi tersebut disanggah nasabah pemilik rekening, kata Ibda Bambang Meriawan, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri. Cara kerja pelaku skimming. Saat diinterogasi petugas, mereka mengatakan ada 3 ciri ATM yang diincar. Mereka memilih ATM yang mudah untuk dijarah, yang security-nya kurang, dan sering digunakan orang kaya, tutur Ibda Bambang Meriawan. Setelah mengintai keadaan sekitar dan yakin aman, mereka mulai memasang alat skimming. Pemasangan dilakukan malam hari. Langkah pertama adalah memasang alat skimming ke lubang kartu ATM. Setelah itu, pelaku membongkar papan tombol PIN. Papan tombol PIN yang asli diganti dengan pad yang sudah dimodifikasi dengan menambahkan kamera kecil. Pelaku harus membongkar mesin membutuhkan waktu lebih lama. Pelaku kemudian menginstal router pada bagian belakang mesin ATM dan disambungkan ke server ATM. Router ini akan mengirimkan data yang sudah digandakan dari kartu ATM milik korban. Beberapa hari berselang, pelaku kembali datang ke ATM tersebut dan membongkar alat yang mereka pasang. Ratusan bahkan ribuan data rahasia ATM yang mereka bobol lalu dikirim ke sindikat mereka di luar negeri. Setelah data diterima, anggota komplotan di luar negeri menduplikasi data kartu ATM korban ke kartu ATM kosong yang sudah mereka siapkan. Dan kartu itu pun siap digunakan untuk melakukan transaksi. Hukuman pelaku skimming atas perbuatannya, Pengadilan Negeri Denpasar menghukum 2 pelaku skimming yang berasal dari Rumania, Ion Labanji dan Luri Frabi, menjatuhkan
pidana bagi terdakwa 1 Ion Labanji dan terdakwa 2 Luri Prabi dengan hukuman pidana masing-masing selama 2 tahun dan denda sebesar 1 miliaran subsidiar 2 bulan kurungan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan, ujar Ketua Majelis Hakim Gusti Gura Patra Bhargawa saat membacakan putusan. Putusan itu dijatuhkan setelah hakim, yakni keduanya dianggap bersalah telah mencuri dokumen elektronik orang lain seperti diatur dalam UU ITE. Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta kedua pelaku skimming ini dihukum penjara 3 tahun, denda 1 miliar subsidiar dan 4 bulan kurungan. Hakim menilai masih ada hal yang meringankan perbuatannya Ion dan Luri. Selain mereka sopan selama persidangan, keduanya juga adalah tulang punggung keluarga. Cara menghindari skimming. 1. Tutupi tangan saat memasukkan PIN. Biasanya untuk menutup tangan pada saat memasukkan PIN ke mesin ATM. Hal ini dapat mencegah pelaku mengetahui PIN ATM melalui rekaman spy kamera. Selain di mesin ATM, biasakan juga untuk menutup tangan saat memasukkan PIN di mesin EDC atau di tempat lain. Kemudian, periksalah mesin ATM yang akan digunakan. Biasakan untuk meriksa mesin ATM sebelum memasukkan kartu. Apabila melihat ada benda atau alat mencurigakan, sebaiknya nasabah tidak menggunakan mesin ATM tersebut dan melaporkan ke pihak bank. Kemudian, perhatikan lokasi mesin ATM. Pelaku skimming adalah yang biasanya lebih mengincar ATM yang berlokasi di daerah yang sepi dan tidak diawasi dengan ketat. Maka sebaiknya pastikan ATM yang telah digunakan diawasi oleh CCTV yang berlokasi di tempat yang aman. Lanjut ya, ganti PIN secara berkala. Untuk mencegah pelaku pembobolan ATM, ada baiknya nasabah mengganti PIN kartu secara berkala. Kemudian, ganti kartu ATM menjadi kartu berbasis chip. Modus skimming adalah mengambil data dan strip magnetik kartu dengan menggunakan kartu berbasis chip. Maka, nasabah yang lebih terlindungi dari modus skimming ini, kartu berbasis chip lebih aman karena data yang berada dalam chip terenkripsi sehingga tidak dapat dibaca saat kartu melalui skimmer. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.